Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertegur sapa kembali. Jadi pagi ini saya habis sedikit olahraga ya, keliling alun-alun. Ini kita mau coba sedikit ngulik buku dari tulisan Pak Timothy Ferris ya. Buku ini termasuk The New York Times bestseller ya, dan termasuk buku langka. Saya dulu beli buku ini, kalau kita lihat di marketplace itu harganya sekitar 300-an ke atas ya. Saya nemu, kemudian saya coba nego ya, jadi 130.000 sekian gitu ya. Jadi saya nego. Sebenarnya buku ini udah cukup lama saya baca ya, beberapa tahun silam ya, tahun 2016 ya. 2016. Dan sudah saya baca ini dari teman saya, perpustakaan teman. Kemudian beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu kalau nggak salah, itu saya alhamdulillah baca buku ini lagi ya. Tapi udah saya beli, kayaknya kalau belum beli belum mantap gitu ya. The 4-Hour Work Week ya, tinggalkan pekerjaan 9 to 5. Jadi kalau di negara-negara barat ya, Amerika itu kan mereka yang biasanya bekerja pukul 9 sampai pukul 5 ya. Kalau di negeri kita di Indonesia kan biasanya kalau sekolah ya jam 7 sampai jam 4 ya. Kalau dulu kita jam 7 sampai jam 2 siang, kalau Jumat sampai jam 11 gitu ya. Tapi sekarang kalau lihat adik saya yang masih SMA itu jam 7 sampai jam 4 sore, Sabtu sampai Jumat ya. Kemudian Sabtu sampai Jumat, Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu libur. Nah, ini memporak-porandakan ya apa yang menjadi asumsi bagi kebanyakan orang, bahwa kita itu harus bekerja dari pagi sampai sore ya, kemudian bisa libur akhir pekan Sabtu Minggu gitu ya. Tapi ternyata bahwa dengan menukar waktu kita dengan uang itu ada banyak hal yang dikorbankan gitu ya. Kita dengar ya, beberapa ibu-ibu misalnya yang dia bekerja dari pagi sampai sore, harus meninggalkan anak-anaknya ya. Kemudian seorang ayah yang berangkat repet-repet pagi banget gitu ya, pulang ketika berangkat anaknya masih dalam kondisi tidur, pulang tengah malam, hampir malam, dan anaknya juga mau tidur. Jadi praktis nggak ada waktu untuk ketemu dengan mereka gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pengen punya sebuah perspektif lain ya, cara pandang lain bagaimana memandang sebuah pekerjaan gitu ya. Memang kalau kita lihat ya, kebanyakan orang di sistem berpikir kita yang dicetak oleh pendidikan kita sejak kecil itu kan biasanya kita diajarkan untuk sekolah, kemudian jadi siswa yang terbaik kalau bisa dengan nilai-nilai yang bagus, kemudian dengan nilai itu dapat ijazah, masuk perguruan tinggi favorit, kemudian melamar pekerjaan yang bergaji tinggi. Nah, kemudian setelah melamar pekerjaan bergaji tinggi, atau kalau dulu itu di zaman sebelumnya ada ekspektasi harus jadi PNS gitu ya. Kemudian dapat pensiun, baru menikmati hidup ya di masa pensiun. Gambarannya seperti itu. Walaupun saya nggak kemudian berarti bahwa sekolah itu nggak boleh ya, jadi pekerja karyawan itu nggak boleh, bukan seperti itu konsepnya. Tetapi yang ingin ditawarkan buku ini adalah bagaimana kita punya perspektif baru gitu ya dalam memandang sebuah pekerjaan. Jadi tidak melulu misalnya dalam persoalan keuangan finansial kita harus menukar waktu kita dari pukul 9 sampai pukul 5. Konteksnya karena ini buku ini kan ditulis di barat ya. Harus menukar waktu dari pagi sampai sore setiap hari, kemudian kita dapat gaji dari hasil pertukaran waktu itu. Nah, nggak melulu harus seperti itu. Ada cara lain yang teman-teman bisa lakukan ya, dengan misalnya dengan membangun side hustle ya, dengan berjualan misalnya. Berjualan itu kan dalam bentuk langsung hasil ya, langsung kita dapat dapat uang dari hasil atau impact yang kita berikan kepada orang lain. Kita langsung masuk aja ya. Jadi kalau penulisnya Timothy Ferris, teman-teman bisa aja
siapa sih Timothy Ferris, apa saja yang dibicarakan, bisa cek aja di YouTube, langsung di channelnya Timothy Ferris ya. Jadi dia dalam mengenalkan ini ya, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan waktu 9 to 5, itu ada rumusnya, itu DE A kemudian L. D itu maksudnya di sini, ini buku terjemahan ya, itu didefinisikan. Ini berkaitan dengan misalnya ada prinsip ya yang udah klasik ya, ada prinsip Pareto ya, prinsip 20-80 yang ditemukan oleh seorang sosiolog ya dari Italia ya, Vilfredo Pareto, yang dia mengatakan bahwa ternyata 20% apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan 80% impact gitu. Banyak juga misalnya dalam kasus penjualan misalnya ya, dalam berjualan itu misalnya 20% pelanggan kita itu yang misalnya yang menghasilkan 80% omset gitu ya. Nah itu atau 20% waktu di kehidupan yang kita gunakan itu bisa jadi yang menghasilkan 80 produktivitas gitu ya. Kemudian ada juga misalnya itu Pareto ya. Kemudian ada habits ya, yang habits kecil-kecil yang kita bangun, yang itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu definisi. Kemudian eliminasi ini tentang manajemen waktu ya. Kemudian A itu automation, otomatisasi. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengoutsourcekan hidup ya, bahkan mengautopilotkan income, pendapatan gitu ya. Kemudian ada soal tentang pensiun mini ya, pensiun kecil-kecil. Terus teman-teman bisa cek di blog ya, di blognya Tim Ferris itu ada. Dan termasuk beberapa pengalaman ya. Jadi hidup dengan bekerja 4 jam per minggu. Nah ini ada yang unik ya, ada yang suka Star Wars ini. Jadi ceritanya di buku ini ada seseorang yang dia itu seorang yang bekerja tapi menggunakan internet ya, internet marketer gitu ya. Nah satu ketika anaknya itu kan dia sekolah gitu ya, di sekolah. Kemudian ditanya ini si anak ini sama si ibu gurunya, "Nak, bapakmu itu kerjanya apa?" gitu ya. Nah dijawab sama si anak tadi bahwa bapaknya itu kerjanya setiap hari nonton Star Wars gitu. Jadi sebenarnya bapaknya kan banyak di depan komputer ya, internet. Maksudnya adalah dia akan bekerja atau make money-nya, menghasilkan income-nya itu dari dari internet ya, berjualan dengan internet. Tapi karena anaknya masih kecil dipikirnya itu nonton film gitu ya. Jadi kerjaannya sehari-hari nonton Star Wars gitu ya. Ya banyak hal yang menarik, insight yang menarik ya teman-teman sekalian, bisa baca di buku ini. Ini sampul halaman depan. Agak provokatif dan memang nggak terlalu ya, mungkin bisa bikin marah para bos gitu ya. Karena ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi Tim Ferris ini sudah menghabiskan ya semacam riset ya 5 tahun mempelajari rahasia menjadi kaum kaya baru, suatu rencana untuk keluar dari rencana hidup tertunda. Dan buku ini menjadi salah satu One New York Times ya, bestseller gitu. Bisalah teman-teman baca untuk sebagai salah satu perspektif ya, walaupun tentu saja memang teman-teman harus melandasi dari sisi akidah Islam ya, karena ada
beberapa hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, misalnya tentang investasi ya, tentang akad-akad dalam syariat, yang tentu saja karena buku ini adalah ditulis seorang kapitalis ya, orang barat gitu ya, ada sebagian insight menarik yang bisa kita ambil, tapi banyak hal pula yang tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam ya. Itu teman-teman harus belajar ngaji ya untuk memahami hal itu. Oke, itu saja sedikit ngulik-ngulik ya, walaupun nggak terlalu mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.